Keesokan malamnya, Aira kembali berjualan seperti biasa. Ia tak menyangka mobil mewah itu kembali berhenti di tempat yang sama. Arga turun dengan senyum lebih lebar dan langkah penuh keyakinan. "Kali ini saya bawa dompet," ujarnya sambil tertawa kecil. Aira ikut tersenyum. Ia memasakkan nasi goreng dengan porsi lebih banyak. Arga membayar lebih, namun Aira menolak kelebihan itu. Gerobak di sudut jalan. Malam itu, lampu-lampu jalan mulai menyala redup ketika Aira mendorong gerobak nasi gorengnya ke sudut jalan yang sama. Gadis muda berwajah cantik dengan mata teduh itu sudah terbiasa menghadapi dinginnya malam dan panasnya wajan. Rambutnya diikat sederhana, celemek lusuh menempel di tubuh rampingnya. Meski hidup pas-pasan, senyumnya tak pernah absen menyambut pelanggan. Gerobak kecil itu adalah satu-satunya harapan Aira sejak ayahnya meninggal dan ibunya sakit-sakitan. Setiap piring nasi goreng bukan sekedar dagangan, melainkan doa agar hari esok lebih baik. Di tengah hiruk-pikuk kota, Aira tetap setia melayani dengan hati. Tak lama kemudian, sebuah mobil mewah berhenti tak jauh dari gerobaknya. Seorang pria muda turun dengan wajah tampan dan raut lelah. Pakaian rapi dan jam mahal di pergelangan tangannya kontras dengan lingkungan sederhana itu. Ia memandang sekitar, lalu melangkah mendekat. "Mas, nasi goreng satu," ucapnya singkat. Aira mengangguk dan mulai memasak. Aroma bawang putih dan kecap manis menyebar, membuat sang pria tersenyum tipis. Saat nasi goreng tersaji, pria itu merogoh saku celananya. Sekejap wajahnya berubah panik. Ia meraba tas, jaket, bahkan dashboard mobilnya. Tidak ada dompet. Malam mendadak terasa sunyi. "Maaf, saya lupa bawa uang," katanya lirih. Jelas merasa malu. Aira terdiam sejenak, menatap nasi goreng yang masih mengepul di piring. Kebaikan yang tulus. Aira memandang pria itu dengan hati bergejolak. Baginya, satu porsi nasi goreng berarti tambahan uang untuk membeli obat ibunya. Namun melihat raut wajah pria tersebut yang benar-benar kebingungan, hatinya terasa terenyuh. "Tidak apa-apa, Mas," ucap Aira lembut. "Dimakan saja." Pria itu terkejut. "Tapi saya belum bayar." Aira tersenyum kecil. "Rezeki bisa datang dari mana saja. Anggap saja sedekah saya malam ini." Kata-kata sederhana itu menghantam hati pria muda tersebut. Ia tak menyangka kebaikan bisa datang dari seseorang yang hidupnya jelas lebih sulit. Ia pun duduk dan mulai menyantap nasi goreng itu perlahan, seolah setiap suapan mengandung rasa hangat yang berbeda. "Nama saya Arga," katanya kemudian. "Terima kasih banyak. Saya benar-benar lupa membawa dompet karena pikiran sedang kacau." "Aira," jawabnya singkat. Malam itu mereka berbincang ringan. Aira tak banyak bertanya, begitu pula Arga yang tak mengumbar identitasnya. Namun ada rasa asing yang menyusup di antara mereka, rasa nyaman yang sulit dijelaskan. Sebelum pergi, Arga berjanji akan kembali membayar. Aira hanya mengangguk, tak terlalu berharap. Baginya kebaikan tak perlu balasan. Dari dalam mobil, Arga menatap Aira yang kembali mengaduk wajan. Ada sesuatu dalam diri gadis itu yang mengusik hatinya. Bukan sekedar wajah cantik, melainkan ketulusan yang jarang ia temui di dunia yang penuh kepalsuan. Malam itu Arga pulang dengan dada terasa berat. Untuk pertama kalinya ia merasa kecil meski bergelimang harta. Sementara Aira, tanpa sadar telah menanamkan benih takdir yang kelak mengubah hidup mereka berdua. Pertemuan yang berulang. Keesokan malamnya, Aira kembali berjualan seperti biasa. Ia tak menyangka mobil mewah itu kembali berhenti di tempat yang sama. Arga turun dengan senyum lebih lebar dan langkah penuh keyakinan. "Kali ini saya bawa dompet," ujarnya sambil tertawa kecil. Aira ikut tersenyum. Ia memasakkan nasi goreng dengan porsi lebih banyak. Arga membayar lebih, namun Aira menolak kelebihan itu. "Bayar sesuai harga saja," katanya tegas namun lembut. Arga semakin kagum. Sejak malam itu, ia sengaja datang hampir setiap hari. Bukan hanya untuk nasi goreng, tetapi untuk berbincang dengan Aira. Ia mendengar kisah hidup Aira yang sederhana, namun penuh perjuangan.
Sebaliknya, Arga hanya mengaku sebagai pengusaha muda. Ia tak pernah menyebutkan bahwa ia pemilik salah satu perusahaan properti terbesar di kota. Ia ingin dikenal sebagai Arga, bukan hartanya. Perlahan kehadiran Arga menjadi bagian dari rutinitas Aira. Ia merasa ada yang berbeda setiap kali pria itu datang. Ada rasa aman, ada tawa kecil yang menghangatkan malam-malamnya. Namun Aira tetap menjaga jarak. Ia sadar dunia mereka terlalu berbeda. Ia hanya penjual nasi goreng, sementara Arga jelas berasal dari dunia yang jauh di atasnya. Tanpa mereka sadari, perasaan mulai tumbuh diam-diam, seperti nasi goreng di atas api kecil, perlahan tapi matang sempurna. Rahasia yang terungkap. Suatu malam, hujan turun deras. Aira tetap berjualan meski tubuhnya menggigil. Arga datang dengan wajah khawatir. "Kenapa tetap berjualan saat hujan begini?" tanyanya. Aira senyum lemah. "Kalau tidak berjualan, besok kami tidak makan." Kata kami membuat Arga terdiam. Lalu Aira mulai bercerita tentang ibunya yang sakit dan tanggung jawab besar di pundaknya. Tanpa banyak bicara, Arga menawarkan bantuan, namun kembali ditolak dengan halus. Beberapa hari kemudian, Aira dikejutkan oleh kabar bahwa gerobaknya rusak karena disenggol mobil. Saat ia panik, satu tim datang memperbaikinya dengan cepat. Aira baru tahu semua itu perintah Arga. Tak lama, kebenaran pun terungkap. Aira mengetahui siapa Arga sebenarnya. Seorang pria kaya raya yang hidupnya berkecukupan. Ia merasa kecil dan tertipu, meski Arga berinsisten bahwa ia tak pernah berniat berbohong. Jarak pun tercipta di antara mereka. Jarak yang menyakitkan. Sejak rahasia Arga terungkap, Aira berubah. Senyum hangatnya masih ada untuk pelanggan lain, tetapi tidak lagi untuk Arga. Jika pria itu datang, Aira melayani sekadarnya, tanpa obrolan, tanpa tatapan mata yang dulu terasa hangat. Setiap kata terasa kaku, seolah ada tembok tak kasat mata di antara mereka. Aira bukan marah karena Arga kaya. Ia terluka karena merasa dirinya hanya bagian kecil dari dunia Arga yang besar. Ia takut dianggap sekadar hiburan sesaat, cerita lucu dari sudut jalan yang kelak dilupakan. Setiap malam, ia bertanya pada dirinya sendiri, pantaskah ia berharap? Sementara itu, Arga merasakan kehampaan yang tak pernah ia kenal sebelumnya. Restoran mahal dan ruang kerja megah kini terasa dingin. Ia merindukan suara wajan, aroma nasi goreng, dan tawa sederhana Aira. Ia sadar, kekayaannya tak berarti apa-apa jika tak bisa membuat satu gadis itu percaya. Arga mencoba mendekat, menunggu lebih lama, membantu membereskan gerobak. Namun Aira tetap menjaga jarak. Jarak yang tidak diukur dengan langkah, melainkan dengan rasa takut dan luka yang belum sembuh. Bantuan tanpa nama. Suatu malam, Aira pulang dengan langkah gontai. Ibunya kembali sesak nafas dan harus segera dirawat di rumah sakit. Dokter menyebut angka biaya yang membuat kepala Aira berputar. Ia hanya bisa menangis di lorong rumah sakit, merasa sendirian menghadapi dunia. Keesokan harinya, keajaiban terjadi. Biaya perawatan ibunya telah ditanggung penuh oleh seseorang yang tak mau disebutkan namanya. Aira bingung dan curiga, hingga akhirnya ia tahu Arga ada di balik semua itu. Arga memilih diam. Ia tak ingin kebaikannya menjadi alat untuk memaksa Aira kembali. Ia hanya tak sanggup melihat gadis itu menderita. Baginya, melihat Aira tetap kuat sudah lebih dari cukup. Saat Aira mengetahui kebenaran itu, hatinya remuk. Ia menyadari Arga mencintainya tanpa syarat, bahkan saat ia menjauh. Malam itu, Aira menangis bukan karena sedih, melainkan karena merasa dicintai dengan cara yang paling tulus, tanpa pamrih, tanpa pamer, tanpa tuntutan. Kejujuran di bawah lampu jalan. Di bawah lampu jalan yang sama, tempat mereka pertama bertemu, Arga akhirnya berbicara jujur. Tidak dengan jas mahal, tidak dengan mobil mewah, melainkan dengan suara bergetar dan hati terbuka. "Aku tidak ingin kau melihatku sebagai orang kaya," katanya pelan. "Aku hanya ingin kau melihatku sebagai pria yang berhutang budi dan berhutang perasaan." Aira terdiam. Semua ketakutannya runtuh perlahan. Ia sadar yang membuatnya takut bukan perbedaan status, melainkan rasa kehilangan jika berharap terlalu tinggi. Dengan air mata mengalir, Aira mengungkapkan luka dan ketakutannya selama ini. Arga mendengarkan,
tanpa menyela. Ia tak menjanjikan kemewahan, hanya kebersamaan dan kesetiaan. Ia berjanji tak akan mengubah Aira, tak akan mencabutnya dari dunia yang ia cintai. Di malam sunyi itu, Aira akhirnya mengangguk, bukan karena Arga kaya, tapi karena Arga memilih jujur dan bertahan. Dua hati yang sempat berjauhan, akhirnya bertemu kembali, lebih dewasa, lebih siap. Cinta yang lahir dari kesederhanaan. Gerobak nasi goreng itu masih berdiri di sudut jalan, tetapi kini menjadi simbol awal takdir besar. Aira tetap berjualan dengan senyum yang lebih tenang. Arga sering duduk menemani, membantu tanpa canggung, menikmati hidup yang lebih sederhana. Arga belajar bahwa kebahagiaan sejati bukan tentang jumlah harta, melainkan tentang siapa yang setia menemani saat segalanya terasa berat. Aira pun belajar bahwa mencintai bukan berarti merendahkan diri, melainkan menerima diri sendiri dengan penuh harga diri. Hubungan mereka tak selalu mulus, ada pandangan sinis, ada bisik-bisik tentang perbedaan status. Namun mereka memilih berjalan berdampingan, bukan saling menarik atau mendorong. Dari sepiring nasi goreng yang dulu tak terbayar, lahirlah cinta yang tak bisa dibeli dengan uang. Cinta yang tumbuh dari ketulusan, diuji oleh jarak dan dikuatkan oleh kejujuran. Di bawah langit malam, wajan yang berdesis itu seolah menjadi saksi. Takdir kadang datang dalam bentuk paling sederhana, dan justru itulah yang paling berharga. Aku temukan